kita semua udah baca hari ini. Uh, Mari kita akan nyanyikan satu pujian penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama itu anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu kasih dan sayang-Mu sumber kehidupan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Suara gitarnya kayaknya kurang jelas. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan. Anugerah-Mu kasih dan sayang-Mu sumber kehidupan bagiku. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena cinta kasih Tuhan. Kami ada sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Engkau baik, sungguh Tuhan baik. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami, perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu sempurna. Terima kasih, kami bersyukur, hati kami bersyukur Tuhan, bibir bunyi kami menyembah-Mu, menyembah Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib. Hanya Yesus yang dimuliakan, hanya Yesus yang kami sembah. Terima kasih, kami butuh Tuhan, kami butuh Roh-Mu, kami butuh Roh-Mu.
Ada di tempat yang bisa Tuhan. Ada bersama kami, memenuhi hati kami, memenuhi hidup kami saat merapikan semua dengan kasih, mengalir bersama kami. Haleluya, haleluya. Penuhi Tuhan, hati yang rindu, hati yang membutuhkan Tuhan. Kami datang yang menyembah. Terima kasih Tuhan. Nyanyi haleluya, segenap hati kami nyanyi haleluya. Engkau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi Engkau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Sekali lagi kita katakan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Engkau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Kami nyanyikan haleluya, kami nyanyikan haleluya. Sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber sukacita bagi kami. Allah yang memampukan kami, Allah yang selalu ada bersama kami dalam segala situasi hidup kami. Allah yang baik, Allah yang setia. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya, baik. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bertemu kembali Tuhan di Zoom ini untuk menyambung membaca firman-Mu di 2 Samuel 19 sampai 21 ya Bapak. Kami mengucap syukur Bapak bahwa pada malam hari ini Tuhan Kau mengirimkan juga Ibu Erna kepada kami untuk membantu kami Tuhan, memperlengkapi kami Tuhan untuk pujian penyembahan-Mu. Bapak, Engkau memegang kendali dari awal pertengahan sampai akhirnya kami membaca firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Baik Ibu-Ibu, Kak Erna, nanti aku kasih rekamannya ya. Itu Oh suaranya ya, itu suara gitarnya kurang jelas tadi ya. oh ya ya, Tapi nggak apa-apa, nanti bisa dicek sendiri. Baik, ya ya. jadi Ibu-Ibu kita akan melanjutkan lagi pembacaan firman kita ya, itu di 2 Samuel 19 sampai 21. Bisa dibuka 2 Samuel 19 sampai 21. Itu sedikit jadi kita akan membaca per orang 3 ayat ya. 3 ayat urutannya akan saya buat yaitu
Mulai dari Bu DP, lalu Bu Elan, kemudian Ibu Marina, Mary, kemudian Ibu Eka, Ibu Linda Panjaitan, lalu Ibu Sandra, Resti nyimak ya, lalu Ida, Bu Nace, Bu Surya, Lingling, baru nanti Erna, dan terakhir Joli. Langsung ya Bu Joli ya. Ya, jadi 3 ayat ya, silahkan Bu DP. Oke, 2 Samuel 19 ayat 1 sampai 3. Lalu diberitahukanlah kepada Yoab, ketahuilah raja menangis dan berkabung karena Absalom. Pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara. Sebab pada hari itu tentara itu mendengar orang berkata, raja bersusah hati karena anaknya. Sebab itu tentara itu masuk kota dengan diam-diam pada hari itu, seperti tentara yang kena malu, kembali dengan diam-diam karena melarikan diri dari pertempuran. Amin. Ayat 4, Raja menyelubungi mukanya dan dengan suara nyaring merataplah raja. Anakku Absalom, Absalom, anakku, anakku. Lalu masuklah Yoab menghadap raja di kediamannya serta berkata, pada hari ini engkau mempermalukan semua hambamu yang telah menyelamatkan nyawamu pada hari ini, dan nyawa anak-anakmu laki-laki dan perempuan, dan nyawa istri-istrimu, dan nyawa gundik-gundikmu. Ayat 6, dengan mencintai orang-orang yang benci kepadamu, dan dengan membenci orang-orang yang cinta kepadamu. Karena pada hari ini engkau menunjukkan bahwa panglima-panglima dan anak-anak panglima-panglima dan anak buah tidak berarti apa-apa bagimu. Bahkan aku mengerti pada hari ini bahwa seandainya Absalom masih hidup dan kami semua mati pada hari ini, maka hal itu kau pandang baik. Amin. Ayat 7. Oleh sebab itu bangunlah, pergilah keluar dan berbicaralah menenangkan hati orang-orangmu. Sebab aku bersumpah demi Tuhan, apabila engkau tidak keluar, maka seorang pun tidak akan ada yang tinggal bersama-sama dengan engkau pada malam ini. Dan hal ini berarti celaka bagimu melebihi segala celaka yang telah kau alami sejak kecilmu sampai sekarang. Lalu bangunlah raja dan duduk di pintu gerbang. Maka diberitahukanlah kepada seluruh rakyat demikian. Ketahuilah, raja duduk di pintu gerbang. Kemudian datanglah seluruh rakyat itu menghadap raja. Adapun orang Israel sudah melarikan diri, masing-masing ke kemahnya. Pemikiran untuk membawa Daud kembali. Seluruh rakyat dari semua suku Israel berbantah-bantah katanya, Raja telah melepaskan kita dari tangan musuh kita. Dialah yang telah menyelamatkan kita dari tangan orang Filistin. Dan sekarang ia sudah melarikan diri dari dalam negeri karena Absalom. Amin. 10, 11, 12, tetapi Absalom yang telah kita urapi untuk memerintah kita sudah mati dalam pertempuran. Maka sekarang mengapa kamu berdiam diri dengan tidak membawa raja kembali? Raja Daud telah menyuruh orang kepada Zadok dan Abiatar. Imam-imam itu dengan pesan, berbicaralah kepada para tua-tua Yehuda demikian. Mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali ke istananya? Sebab perkataan seluruh Israel telah sampai kepada raja. Kamulah saudara-saudaraku, kamulah darah dagingku, mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali? Amin. 13. Dan kepada Amasa haruslah kamu katakan, bukankah engkau darah dagingku? Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau tidak tetap menjadi panglimaku menggantikan Yoab. 14. Demikianlah dibelokkannya hati semua orang Yehuda secara serentak, sehingga mereka menyuruh menyampaikan kepada raja pesan ini, kembalilah tuanku dan semua anak buahmu. Raja berangkat pulang, Simei menyongsong raja. 15. Lalu berangkatlah raja pulang dan sampailah ke tepi sungai Yordan. Sementara itu orang Yehuda telah sampai ke Gilgal untuk menyongsong raja dan untuk membawa raja menyeberang sungai Yordan. Amin.
Di unmute Bu Linda. Ya, maaf. Ayat 16, juga Simei bin Gera, orang Benyamin yang dari Bahurim itu, cepat-cepat datang bersama-sama dengan orang-orang Yehuda untuk menyongsong Raja Daud. Ayat 17, juga ada 1.000 orang dari daerah Benyamin bersama-sama dengan dia. Dan Ziba, hamba keluarga Saul, dan ke-15 anaknya laki-laki dan ke-20 hambanya bersama-sama dengan dia datang tergesa-gesa ke sungai Yordan mendahului raja. Ayat 18, lalu menyeberang dari tempat penyeberangan untuk menyeberangkan keluarga raja dan untuk melakukan apa yang dipandangnya baik. Maka Simea bin Gera sujud di depan raja ketika raja hendak menyeberangi sungai Yordan. Amin. Ayat 19, dan berkata kepada raja, janganlah kiranya tuanku tetap memandang aku bersalah, dan janganlah kiranya tuanku mengingat kesalahan yang dilakukan hambamu ini pada hari tuanku raja keluar dari Yerusalem. Janganlah kiranya raja memperhatikannya lagi, sebab hambamu ini tahu bahwa hamba telah berbuat dosa. Dan lihatlah, pada hari ini akulah yang pertama-tama datang dari seluruh keturunan Yusuf untuk menyongsong tuanku raja. Ayat 21, lalu berbicaralah Abisai anak Seruya, katanya, bukankah Simei patut dihukum mati karena ia telah mengutuki orang yang diurapi Tuhan? Amin. Ayat 22, tetapi Daud berkata, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya, sehingga kamu pada hari ini menjadi lawanku? Masakan pada hari ini seorang dihukum mati di Israel? Sebab bukankah aku tahu bahwa aku pada hari ini adalah raja atas Israel? 23, kemudian berkatalah raja kepada Simei, engkau tidak akan mati. Lalu raja bersumpah kepadanya. Mefiboset menyongsong raja. 24, juga Mefiboset bin Saul menyongsong raja. Ia tidak membersihkan kakinya dan tidak memelihara janggutnya dan pakaiannya tidak dicucinya. Sejak raja pergi sampai hari ia pulang dengan selamat. Amin. Ayat 25, ketika ia dari Yerusalem menyongsong raja, bertanyalah raja kepadanya, mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku Mefiboset? Ayat 26, jawabnya, ya tuanku raja, aku ditipu hambaku, sebab hambamu ini berkata kepadanya, pelanailah keledai bagiku, supaya aku menungganginya dan pergi bersama-sama dengan raja, sebab hambamu ini timpang. Ayat 27, ia telah memfitnahkan hambamu ini kepada tuanku raja, tetapi tuanku raja adalah seperti malaikat Allah. Sebab itu perbuatlah apa yang tuanku pandang baik. Amin. 28, walaupun seluruh kaum keluargaku tidak lain dari orang-orang yang patut dihukum mati oleh tuanku raja, tuanku telah mengangkat hambamu ini di antara orang-orang yang menerima rezeki dari istanamu. Apakah aku lagi untuk apa aku mengadakan tuntutan lagi kepada raja? 29, tetapi raja berkata kepadanya, apa gunanya engkau berkata-kata lagi tentang halmu? Aku telah memutuskan engkau dan Ziba harus berbagi ladang itu. 30, lalu berkatalah Mefiboset kepada raja, biarlah ia mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat. Amin. Barzilai ikut mengantarkan raja. Ayat 31, juga Barzilai, orang Gilead itu telah datang dari Rogelim dan ikut bersama-sama raja ke sungai Yordan untuk mengantarkannya sampai di sana. Ayat 32, Barzilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim, sebab ia seorang yang sangat kaya. Ayat 33, Berkatalah raja kepada Barzilai, ikutlah aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem. Amin. Erna di unmute. Ya. Ayat 34, tetapi Barzilai jawab raja, berapa tahun lagi kah aku hidup?
sehingga aku harus pergi bersama-sama dengan raja ke Yerusalem. Sekarang ayat 35, sekarang ini aku telah berumur 80 tahun. Masakan aku masih dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik? Atau masih adakah hambamu ini merasai apa yang hamba makan atau apa yang hamba minum? Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan? Ada gunanya hambamu ini lagi menjadi beban bagi tuanku raja. Ayat 36, sepotong jalan saja hambamu ini berjalan ke seberang sungai Yordan bersama-sama dengan raja. Mengapa raja memberikan ganjaran yang sedemikian kepadaku? Ayat 37, biarkanlah hambamu ini pulang, sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri, dekat kubur ayahku dan ibuku. Tetapi inilah hambamu Kimham. Ia boleh ikut dengan tuanku raja. Perbuatlah kepadanya apa yang tuanku pandang baik. 38. Lalu berbicaralah raja, baiklah Kimham, ikut dengan aku. Aku akan berbuat kepadanya apa yang kau pandang baik. Dan segala yang kau kehendaki daripadaku akan kulakukan untukmu. 39. Kemudian seluruh rakyat menyeberangi sungai Yordan, juga raja menyeberang. Setelah berpamitan dengan Barzilai dengan ciuman, lalu orang ini pun pulanglah ke tempat kediamannya. Amin. Ibu Tania mau ikut baca? Ibu Tania? 2 Samuel 19 ayat 40. Belum. Oke, saya lanjut ya. Orang-orang Israel dan orang-orang Yehuda mempertengkarkan raja 40. Sesudah itu berjalanlah raja terus ke Gilgal, dan Kimhan ikut dia. Seluruh rakyat Yehuda bersama-sama, setengah dari rakyat Israel telah mengantarkan raja. 41. Tetapi seluruh orang Israel datang menghadap raja dan berkata kepada raja, "Mengapa saudara-saudara kami, orang-orang Yehuda itu, menculik raja dan membawa dia menyeberangi sungai Yordan dengan keluarganya dan semua orang Daud yang menyertai dia?" 42. Lalu semua orang Yehuda menjawab orang-orang Israel itu, "Oleh karena raja kerabat kami, mengapa kamu menjadi marah karena hal ini? Apakah kami makan apa-apa atas biaya raja? Apakah kami mendapat keuntungan?" Amin. 43. Tetapi orang-orang Israel itu menjawab orang-orang Yehuda, "Kami 10 kali lebih berhak atas raja. Sebagai anak sulung, kami melebihi kamu. Mengapa kamu memandang kami rendah? Bukankah kami yang pertama-tama harus membawa raja kami kembali?" Tetapi perkataan orang-orang Yehuda itu lebih pedas daripada perkataan orang-orang Israel. 2 Samuel 20 ayat 1. Pemberontakan Seba. Kebetulan ada di sana seorang Dursila bernama Seba bin Bikri, orang Benyamin. Ia meniup sangkakala serta berkata, "Kita tidak memperoleh bagian daripada Daud. Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahnya, hai orang Israel." Lalu semua orang Israel itu meninggalkan Daud dan mengikuti Seba bin Bikri. Sedangkan orang-orang Yehuda tetap berpaut kepada raja mereka, mengikutinya dari sungai Yordan sampai Yerusalem. Amin. Ayat 3, sampailah Daud ke istananya di Yerusalem. Lalu raja mengambil ke-10 gundik yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Kemudian dimasukkannya mereka dalam sebuah rumah di bawah penjagaan. Ia memelihara mereka tetapi tidak dihampirinya. Mereka tetap terasing seperti janda sampai hari mati mereka. Berkatalah raja kepada Amasa, "Kerahkanlah bagiku orang-orang Yehuda dalam 3 hari, kemudian menghadaplah lagi kemari." Lalu pergilah Amasa mengerahkan orang Yehuda, tetapi ia menunda-nunda tugas itu sampai melewati waktu yang ditetapkan raja baginya. Amin. Ayat 6. Lalu berkatalah Daud kepada Abisai, "Sekarang Seba bin Bikri lebih berbahaya bagi kita daripada Absalom. Jadi engkau bawalah orang-orang tuanmu ini dan kejarlah dia, supaya jangan ia mencapai kota yang berkubu, dan dengan demikian ia luput daripada kita." Lalu Yoab, orang Kreti dan orang Peleti, dan semua pahlawan keluar menyusul dia.
Mereka keluar dari Yerusalem untuk mengejar Seba bin Bikri. Ketika mereka sampai ke batu besar yang di Gibeon, maka Amasa sudah tiba di sana lebih dahulu daripada mereka. Adapun Yoab mengenakan pakaian perang, dan di luarnya ada ikat pinggang dengan pedang bersarung terpaut pada pinggangnya. Ketika ia tampil ke muka, terjatuhlah pedang itu. Amin. Berkatalah Yoab kepada Amasa, engkau baik-baik saudaraku, sementara itu tangan kanan Yoab memegang janggut Amasa untuk mencium dia. Amasa tidak tewas terhadap pedang yang ada di tangan Yoab itu. Yoab menikam pedang itu ke perutnya sehingga isi perutnya tertumpah ke tanah. Tidak usah dia ditikam 2 kali sebab ia sudah mati. Lalu Yoab dan Abisai, adiknya, terus mengejar Seba bin Bikri. Dan seorang dari orang-orang Yoab tinggal berdiri di dekat mayat itu sambil berkata, siapa yang suka kepada Yoab dan siapa yang memihak kepada Daud, baiklah mengikuti Yoab. Amin. 12. Dalam pada itu Amasa terguling mati dalam darahnya di tengah-tengah jalan raya. Ketika seorang melihat bahwa seluruh rakyat berdiri menonton, maka disingkirkannya mayat Amasa dari jalan raya ke padang, lalu dihamparkannya kain di atasnya, karena dilihatnya bahwa setiap orang yang datang ke sana berdiri menonton. 13. Setelah dijatuhkannya mayat itu dari jalan raya, maka semua orang itu berjalan terus mengikuti Yoab untuk mengejar Seba bin Bikri. 14. Seba telah melintasi daerah semua suku Israel menuju Abel Bet Maka, dan semua orang Bikri telah berkumpul dan mengikuti dia. 15. Tetapi sampailah orang-orang Yoab lalu mengepung dia di Abel Bet Maaka. Mereka menimbun tanah menjadi tembok terhadap kota ini, dan tembok ini merapat sampai ke tembok luar. Sedang seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Yoab menggali tembok kota itu untuk meruntuhkannya. 16. Lalu berseluruh seorang perempuan bijaksana dari kota itu. Dengar, katakanlah kepada Yoab, mendekatlah kemari supaya aku berbicara dengan engkau. 17. Maka mendekatlah Yoab kepada perempuan itu. Bertanyalah perempuan itu, engkaukah Yoab? Jawabnya, benar. Lalu berkatalah perempuan itu kepadanya, dengarkanlah perkataan hambamu ini. Baik. Amin. Ayat 18. Kemudian berkatalah perempuan itu, dahulu biasa orang berkata begini, baiklah orang minta petunjuk di Abel dan di Dan. Apakah sudah dihapuskan apa yang telah ditetapkan oleh orang-orang yang setia di Israel? Tapi engkau ini berikhtiar membinasakan suatu kota, apalagi suatu kota induk di Israel. Mengapa engkau hendak menelan habis milik pusaka Tuhan? Lalu Yoab menjawab, jauhlah daripadaku untuk menelan dan memusnahkannya. Amin. Ayat 21. Bukanlah begitu halnya, tetapi seorang dari pegunungan Efraim yang bernama Seba bin Bikri telah menggerakkan tangannya melawan Raja Daud. Serahkanlah dia seorang diri, maka aku akan undur dari kota ini. Lalu berkatalah perempuan itu, baik, kepalanya akan dilemparkan kepadamu dari belakang tembok ini. 22. Kemudian masuklah pula perempuan itu dan berbicara kepada seluruh rakyat dengan bijaksana. Sesudah itu mereka memenggal kepala Seba bin Bikri dan melemparkannya kepada Yoab. Yoab meniup sangkakala, lalu berserak-seraklah mereka meninggalkan kota itu, masing-masing ke tempatnya. Maka pulanglah Yoab ke Yerusalem kepada raja. Pegawai-pegawai Daud. 23. Yoab menjadi kepala atas segenap tentara Israel, dan Benaya bin Yoada menjadi kepala atas orang Kreti dan orang Pleti. Amin. Ayat 24. Adoram menjadi kepala orang Rodi, dan Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara. Seya menjadi panitera negara. Zadok dan Abiatar menjadi imam. Juga Ira
orang Yair itu menjadi imam kepada Daud. Amin. Bu Surya, Bu Surya, pasal 21. 21 ya Bu ya? Bentar Ya, ya Bu. ya. Mana? Lagi cari. 21. Aduh, mantap. Bukanlah begitu halnya, tetapi seorang dari pegunungan Efraim yang bernama Seba bin Bikri telah menggerakkan tangannya melawan Raja Daud. Serahkanlah dia seorang diri, maka aku akan undur dari kota ini. Lalu berkatalah perempuan itu kepada Yoab, baik, kepalanya akan dilemparkan kepadamu dari belakang tembok ini. 22. Kemudian masuklah pula perempuan itu dan berbicara kepada seluruh rakyat dengan bijaksana. Bu, Sudah itu maaf, mereka maaf. Ibu baca yang mana ya? 2 Samuel 21 sekarang. 2 Samuel 21 ya? Ya, 2 Samuel 21 ayat 1 sampai 3. Oh, Ibu 2 baca Samuel yang 2, mana? 2 Samuel 20, Bu. Oh, 2 Samuel ayat 21. Iya, iya. 2 Samuel 21. Ayat 23 ya, Bu? Ayat 1 sampai 3. Iya. Orang-orang Gibeon dan keluarga Saul. 1. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. 2. Lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang-orang Israel, tapi termasuk sisa-sisa orang Amori, dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatannya untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda. Daud berkata kepada orang-orang Gibeon itu, apakah yang dapat kuperbuat bagimu dan dengan apakah dapat kuadakan penebusan supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan. Amin. Ayat 4. Lalu berkatalah orang-orang Gibeon itu kepadanya, bukanlah perkara emas dan perak urusan kami dengan Saul serta keluarganya. Juga bukanlah urusan kami untuk membunuh seseorang di antara orang Israel. Tetapi kata Daud, apakah yang kamu kehendaki akan kuperbuat bagimu. Ayat 5, sesudah itu berkatalah mereka kepada raja, dari orang yang hendak membinasakan kami dan yang bermaksud memunahkan kami, sehingga kami tidak mendapat tempat dimanapun di daerah Israel. Ayat 6, biarlah diserahkan 7 orang anaknya laki-laki kepada kami, supaya kami menggantung mereka di hadapan Tuhan di Gibeon, di bukit Tuhan. Lalu berkatalah raja, aku akan menyerahkan mereka. Amin. Bu Erna ayat 7. Ayat 7, tetapi raja merasa sayang kepada Mephiboset bin Yonatan bin Saul, karena sumpah demi Tuhan ada di antara mereka, di antara Daud dan Yonatan bin Saul. Ayat 8, lalu raja mengambil kedua anak laki-laki Rispa binti Aya yang dilahirkannya bagi Saul, yakni Armoni dan Mephiboset, dan kelima anak laki-laki Meret binti Saul yang dilahirkannya bagi Adriel bin Barsilia orang Mehola itu. Ayat 9, kemudian diserahkannyalah mereka ke dalam tangan orang-orang Gibeon, orang-orang Gibeon itu. Orang-orang ini menggantungkan mereka di atas bukit di hadapan Tuhan. Dan ketujuh orang itu tewas bersama-sama. Mereka telah dihukum mati pada awal musim menuai, pada permulaan musim menuai jelai. Amin. Ayat 10. Lalu Rispa binti Aya mengambil kain karung dan membentangkannya bagi dirinya di atas gunung batu. Dari permulaan musim menuai sampai tercurah air dari langit ke atas mayat mereka. Ia tidak membiarkan burung-burung di udara mendatangi mayat mereka pada siang hari ataupun binatang-binatang di hutan pada malam hari.
Ketika diberitahukan kepada Daud apa yang diperbuat Rispa binti Aya gundik Saul itu 12, maka pergilah Daud mengambil tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya dari warga-warga kota Yabes Gilead yang telah mencuri tulang-tulang itu dari tanah lapang di Betsan, tempat orang Filistin menggantung mereka ketika orang Filistin memukul Saul kalah di Gilboa. Amin. Ibu Nurbaya mau ikut baca, Bu, di 2 Samuel 21 ayat 13. Bu Nurbaya, di unmute. Halo. Saya lanjut ya, Bu. Oke, Bu. Saul dan tulang-tulang Yonat. Dengar, Bu? Ya, dengar. Jelas suara saya, Bu? Jelas. Ya, saya ulang ya dari ayat 13. Ya. Ia membawa dari sana tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya. Dikumpulkannya lah juga tulang-tulang orang-orang yang digantung tadi. Lalu dikuburkan bersama-sama tulang-tulang Saul dan Yonatan anaknya di tanah Benyamin di Zela di dalam kubur Kis ayahnya. Orang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan raja. Maka sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Peperangan melawan orang Filistin. Ayat 15. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya. Lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Amin. Ayat 16. Yisbi Benob yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 shikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. 17. Tetapi Abisai, anak Zeruya, datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya. Kata mereka, "Janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau." 18. Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai orang Husa memukul kalah Saf yang termasuk keturunan raksasa. Amin. Ayat 19. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yare Oregim, orang Bethlehem itu, menewaskan Goliat, orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel, maka Yonatan anak Simea, kakak Daud, menewaskannya. Lanjut ya, Bu ya. Ya. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Amin. Amin. Baik Ibu-Ibu, kita sudah selesai membaca 2 Samuel 19 sampai 21 ya. Kita akan bersaat teduh selama beberapa menit. Kita minta arahan Roh Kudus untuk menanamkan rema yang siap kita bagikan satu sama lain.
Baik Ibu-ibu, kita sudah bersaat teduh ya. Siapa yang mendapatkan rema, silahkan sharing ke kita ya. Rema yang sangat memberkati pasti akan menguatkan kita ya, satu sama lain. Dipersilahkan, bagi yang punya rema boleh sharing. Siapa mau berbagi? Atau sebelumnya sambil nunggu ya, saya dulu deh sharing rema. Jadi saya membaca di 2 Samuel 20 ya mengenai pemberontakan Sheba gitu. Di sini saya melihat apa yang terjadi di zamannya Absalom ya, yang sudah pernah kita baca itu terulang lagi di sini gitu ya. Bagaimana di sini Sheba itu bersekongkol untuk menjatuhkan Daud ya. Jadi melakukan penghasutan begitu ya. Jadi seperti dikatakan di 2 Samuel 20 ayat 2, lalu semua orang Israel itu meninggalkan Daud dan mengikuti Sheba gitu ya. Sedangkan orang-orang Yehuda tetap berpaut kepada raja mereka. Jadi semacam ada perpecahan di situ. Jadi Sheba itu bersekongkol untuk menjatuhkan Daud, menghasut untuk orang Israel itu memusuhi Daud. Jadi di sini kita melihat ada penghasut itu memang ada di mana-mana gitu ya. Penghasut itu ada di mana-mana dan ini kan terjadi juga ya. Jadi ada perpecahan-perpecahan seperti itu. Nah, ini saya melihat bahwa uh, uh, belajar dari sini ya pemberontakan di Sheba ini, kita pun harus hati-hati dengan roh Isabel ini mengerikan ya. Roh pemecah belah saya bilang gitu ya. Nah, ini kan terjadi nih di Sheba ini. Ada perpecahan atau perang saudara ya yang memang berhasil dicegah ya. Jadi Daud memang mengutus Yoab untuk hal ini seperti itu. Jadi memang kita harus hati-hati bahwa roh pemecah belah itu bukan hanya ada di gereja saja gitu ya, tetapi juga ada di sekeliling kita, di komunitas kita, di pelayanan-pelayanan kita. Dan dari mana roh pemecah belah itu? Pemecah belah itu bisa terjadi karena apa? Yaitu tadi ada perasaan iri, gitu ya, ada perasaan benci, ada satu hasrat yang ingin meraih satu kedudukan tertentu. Nah, seperti Absalom misalnya ya, dia ingin menjadi raja, jadi dia menghasut orang Israel untuk membenci Daud seperti itu ya. Jadi saya membaca pemberontakan Sheba itu seperti itu ya, mengenai adanya eh, perpecahan atau penghasut. Nah, ini memang kita juga dituntut ya, kita ini memang harus bisa berpikir netral ya. Jadi bilanglah ada orang berusaha menghasut, kemudian apa kita berusaha untuk netral untuk tidak mendengarkan sepihak, tapi belajar untuk melihat dua belah pihak gitu. Dan apa namanya? Jangan sampai apa namanya roh pemecah belah ini akhirnya membubarkan ya. Kita ini kan satu tubuh ya di sini ya, satu tubuh ya, satu saudara. Jangan sampai di antara kita, di ibu-ibu ini gitu ada bibit-bibit seperti itu gitu ya, hanya karena satu kepentingan-kepentingan begitu ya, kepentingan-kepentingan itu akhirnya memecah belah. Kita memang harus kuat di dalam Tuhan dan itu tadi sepanjang kita memang sehati, sevisi gitu ya, saya percaya ya apa namanya roh pemecah belah itu memang dijauhkan gitu. Jadi itu aja sih saya mengenai pemberontakan Sheba aja yang saya ingat kisahnya Absalom. Kenapa ini kok sama ya gitu ya. Daud ini memang luar biasa menurut saya gitu ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau sharing silahkan apa saja. Saya Bu Joli sebelum lupa. Iya, silakan Bu Dede. Oke, saya tuh di sini kan tadi kita baca banyak sekali nama-nama ya. Ada Zeba bin Bikri, tapi ada juga Abisai. Saya agak tertarik dengan tokoh Abisai ini. Kenapa? Karena kan sebenarnya ada juga Abisai yang lain ya. Nah, kalau misalnya kita lihat Abisai di sini itu adalah salah satu keponakannya Daud. Yang saya cukup menarik itu karena di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab itu belum pernah ada yang menyebutkan nama ibunya gitu kan. Tapi di sini disebutkan Abisai anak Zeruya. Awalnya saya berpikir Zeruya itu laki-laki. Tapi ternyata Zeruya itu adalah saudari. Berarti
saudara perempuan dari Daud gitu kan. Karena kan nama-nama perempuan itu jarang ya, kecuali nama-nama perempuan yang merupakan cikal bakal dari keturunannya Yesus sendiri gitu. Nah, di sini disebutkan kenapa Abisai ini menjadi menarik bagi saya tuh karena eh, si Abisai ini pegang peranan ya, meskipun dia itu bukan triwira, bukan tiga pahlawan gagah perkasanya Daud gitu. Tapi Abisai ini yang kita baca mungkin di 1 Samuel juga, yang 1 Samuel 26 ayat 5 sampai 6, dia itu juga yang memiliki inisiatif untuk bersama-sama dengan Daud mendatangi tenda pada saat Saul ada di situ gitu kan. Sebenarnya dia dalam hati kecilnya pengen ngebunuh Daud gitu kan, demi pengen membunuh Saul demi membela Daud, tapi dia nurut apa kata Daud. Jadi kalau saya perhatikan si Abisai ini berbeda generasi gitu dengan Daud ya. Daud itu pamannya, berarti Abisai ini ponakan, berarti beda generasi, ada 2 generasi. Kemudian yang saya luar biasa lagi di sini, Abisai itu dia merupakan salah satu prajurit biasa dari Daud, tapi dia mampu mengalahkan raksasa yang membawa apa tadi, pedangnya itu luar biasa besar ya, di 2 Samuel 21 ayat 17. Tetapi Abisai anak Zeruya datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu pada saat Daud kelelahan ya. Pada waktu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya, kata mereka, janganlah lagi engkau maju berperang. Karena ketika Daud kelelahan itu, di situ sebenarnya ada yang ingin membunuh Daud gitu. Jadi saya mengimajinasikan begini. Ketika ada satu generasi, ini kan kita tuh ada banyak generasi ya. Ada generasi terdahulu gitu ya, generasi middle gitu ya, yang sekarang lagi produktif, ada generasi yang masih anak-anak gitu. Nah, ketika kita mengimpartasikan apa yang benar, maka generasi berikutnya itu akan menangkap apa yang benar lagi. Ketika itu terus diimpartasikan kepada generasi selanjutnya, maka kebenaran itu akan menjadi satu sambungan yang utuh, dan akhirnya menjadi satu kebenaran yang akhirnya terus terimpartasi kepada generasi selanjutnya. Ini menarik buat saya karena Daud itu terbuka gitu. Ketika dia menawarkan siapakah yang akan bersama-sama dengan saya ke tendanya Saul. Dia menawarkan diri, saya mau ikut. Nah, jadi ada take and give gitu kalau dibilang, ketika orang yang lebih dewasa rohani atau misalnya bukan dewasa, secara usia dewasa menawarkan kepada orang yang lebih muda, orang muda ini harus cepat respon gitu. Karena ketika dia cepat respon, maka apa yang ditangkap oleh orang yang lebih dulu itu bisa diimpartasikan kepada orang yang middle ini. Kemudian dia bisa bersama-sama menyelesaikan tugasnya gitu. Kebayang kalau pada saat itu tidak ada Abisai anak Zeruya ini, maka udah pasti kita nggak akan lagi baca Daud berikutnya, kisah Daud berikutnya. Jadi dengan kata lain, orang yang kedua ini, level kedua ini, itu harus bisa menopang orang yang ada di level pertama gitu. Saya ada dalam pelayanan multigenerasi, jadi dengan kata lain, saya terinspirasi dengan masalah ini gitu. Jadi dengan kata lain, kalau saya menyimpan kebenaran itu hanya untuk saya sendiri, maka nanti generasi selanjutnya nggak akan tahu apa-apa gitu. Tapi ketika kita menyampaikan kebenaran yang saya miliki itu kepada generasi selanjutnya, misalnya saya ke anak-anak saya, ke anak murid saya, itu maka mereka juga akan tahu bahwa ada kebenaran yang harus mereka pegang, sehingga mereka ketika masuk pada level di mana mereka menghadapi kesulitan dan mereka harus membantu golongan-golongan yang udah lebih dulu, itu mereka mampu dengan kekuatan yang full power. Karena kalau misalnya saya pernah dinubuatkan begini, kalau ada orang yang mulai dari titik nol, ada orang yang sudah mulai dari titik 1. Nah, generasi selanjutnya bukan mulai dari 0 lagi, bukan mulai dari 1 lagi, tapi ada lompatan iman, mereka mulai dari 10. Nah, ketika kita tahu destiny kita, ini ngomongnya saya agak berbelit-belit. Ujungnya misalnya di 1000 misalnya. Kalau dari 0 ke 1000 kan itu sekuat tenaga gitu untuk bisa mencapai 1000. Tapi kalau dari 1 ke 1000 ya kurang 1 dikit. Tapi kalau dari 10 ke 1000 itu lebih tinggi lagi lompatan imannya. Dan kalau misalnya dari 100 ke 1000 mereka akan lebih lebih cepat lagi. Jadi yang disebut dengan tongkat estafet itu terjadi gitu. Jadi saya bersyukur ya kalau misalnya kita di gereja masing-masing itu kan ada pelayanan youth, pelayanan teen, pelayanan anak-anak kecil gitu. Nah, itu tuh sebenarnya untuk mengimpartasikan apa yang sudah kita dapat ke mereka dengan cara bersama-sama belajar dengan caranya sendiri mereka gitu. Saya benar-benar tertarik sama anak
Zeruya ini gitu, Abisai anak Zeruya. Dia itu dengan kekuatan yang dia punya, dia bisa menolong Daud. Dengan kata lain, dia membunuh raksasa seperti halnya ketika Daud membunuh Goliat. Jadi impartasi itu terjadi. Dan itu mungkin nggak akan bisa dilakukan kalau Daudnya sendiri atau misalnya para perempuan-perempuan Israel pada waktu itu tidak menyampaikan pesan ini kepada Abisai. Jadi kalau misalnya saya lihat sih, di sini ada satu quote sih yang menarik saya lihat dari kamus ya. Dia melawan Edom, salah satu kepala prajurit Daud, dia melawan Edom, kemudian dia juga melawan Absalom, dia juga melawan Seba, berniat membunuh Saul. Jadi ini istilahnya apa ya? Luar biasa lah kalau saya bilang. Kalau memang itu dilakukan oleh kita, semua orang-orang yang ada di sini, sebagai generasi yang sudah lebih dulu mengenal kebenaran, diimpartasikan kepada anak-anak kita, untuk akhirnya mereka juga mengimpartasikan kepada generasi selanjutnya, maka firman Tuhan itu akan tetap hidup gitu. Itu aja sih mungkin, Bu Joli. Makasih. Iya Bu, terima kasih ya. Saya tertarik kata-kata tadi tongkat estafet ya. Mhm. Jadi benar bahwa kebenaran itu ya, tongkat estafet itu memang harus kita terus Betul. lakukan ya ke generasi kita berikutnya. Dan Ya, itu terus sampai terus seperti itu ya. Dan satu lagi tadi mengenai tokoh Abisai. Memang dia jarang dibahas ya, atau bukan dibahas seperti topik khusus kayak misalnya Samuel gitu ya, iya, Daud. Tapi ternyata iya. dia punya peran yang luar biasa seperti Mhm. itu ya. Dia penopang yang luar biasa dari kehidupan Daud. Dan kita pun seperti itu, mungkin dianggap orang siapa sih A, siapa sih B gitu ya. Ternyata apa? Walaupun kita kecil ya, tidak diperhitungkan, tetapi apa? Kita juga artinya begini, secara manusia tidak diperhitungkan Mhm. gitu ya. Secara manusia tidak diperhitungkan, tidak ditoleh pun mungkin gitu ya. Tetapi apa? Tuhan kan tetap lihat, wow luar biasa. Yang Abisai lakukan itu luar biasa. Tanpa dia tentu tidak, yaitu tadi kayak Bu Dede bilang, tanpa Abisai nggak tahu apa yang terjadi dengan Daud, Iya, ya kan? betul, Itu betul. luar biasa gitu ya. Kita pun, saya pikir kita juga begitu ya. Mungkin kita tidak orang bukan di depan layar gitu ya, orang yang Mhm. dilihat orang gitu, tapi dengan kita menopang eh, dengan doa, melalui doa gitu, itu pun sudah merupakan hal yang luar biasa Bener, ya, seperti itu. bener banget. Baik, ibu-ibu lain ada yang mau sharing lagi, silakan. Aku mau sharing dong, Ya, silakan. Bu Joli. Ini Ya, berkaitan sebentar. Ini saya akhirnya mau tertarik untuk sharing karena Kak Dede bicara tentang tongkat estafet dan bagaimana kita sebenarnya yang tentang kita baca tadi juga sih, bagaimana sebenarnya segala sesuatu yang terjadi pada kita pun itu sebenarnya harus kita beritakan kepada orang lain, terlebih yang terjadi pada kita itu adalah kita percaya. loh. Mental dia, si Mary mental. Oke, sambil nunggu Mary. Mungkin ada ibu-ibu lain. Bu Linda mau sharing, Bu Linda? Ah, ini muncul. Masih Ini nih. belum Ini saya. nih. Ya. Iya, ya, si Mary udah muncul. Mohon maaf tiba-tiba Mental. menghilang. Iya, tadi ngomong sendiri ya. Ya, Yuk, jadi lanjut. tiba-tiba tergerak ngomong tuh karena saya tuh kayak dapat peneguhan ya pada hari ini ya. Eh, saya sama suami itu sering diskusi tentang ini apa namanya, bagaimana karya Roh Kudus itu bekerja pada kehidupan kita masing-masing pribadi ya, bukan keluarga ya, pribadi gitu. Dia juga suka sharing bagaimana Roh Kudus itu bekerja pada dia. Terus tiba-tiba tadi pagi itu saya terfikir kayak begini, Roh Kudus mengingatkan untuk memperingatkan atau untuk sharing ke dia, kalau kita bisa ngerasain Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, kita tuh wajib ngomong sama orang lain. Agar apa? Agar orang lain itu kayak percaya kalau Tuhan itu hidup kayak itu. Jadi kita kalau pada fase bukan lagi, maksudnya gini, kita kalau pada fase sudah tentang tidak hanya untuk mengerti, gimana ya ngomong ya, kita kalau bukan pada fase
pertobatan atau lahir baru lagi, tapi udah masuk pada fase merasakan cara kerja Tuhan, itu kita tuh harus udah mulai keluar kayak gitu. Harus udah mulai menyampaikan semua cara kerja Tuhan dalam kehidupan kita kepada orang lain kayak gitu. Jadi kan kalau di Alkitab ada namanya iman, pengharapan, dan kasih. Kasih itu bicara tentang kita keluar, kita menjangkau orang keluar. Nah, ketika kita kesaksian, sharing, ataupun penginjilan melalui salah satunya kita membicarakan bagaimana Tuhan itu luar biasa bekerja pada kehidupan kita itu udah kita menginjili, kita memberitahu ke orang lain bahwa Tuhan itu betul-betul bekerja pada kita. Nah, saya tuh diingatkan itu untuk ngobrol sama suami saya karena suami saya tuh kan kayak maksudnya dia beberapa kali kami sharing dia bicara bagaimana Tuhan itu luar biasa bekerja pada kehidupannya kayak gitu. Tapi hanya baru sebatas dia mengalami experience itu gitu, mengalami pengalaman-pengalaman itu. Tapi mungkin aku nggak terlalu memperhatikan ya. Tapi yang aku perhatikan belum mulai mau menceritakan gitu. Kayaknya ini sudah tadi diingatkan, kayaknya ini udah saatnya deh mulai membicarakan itu kepada orang lain. Nah, pas banget tadi di gereja juga bicara tentang yaitu bagaimana kita menginjili. Jadi tema khotbahnya tuh bagaimana kita memberitakan berita si meriah, berita kabar gembira pada orang lain. Walaupun kami hanya sebagai jemaat biasa, tapi di situ intinya pendetanya bilang kita tuh harus bicara harus mengatakan kepada orang lain kabar baik dari Tuhan. Terlebih kalau itu kita rasakan secara pribadi, kita merasakan Tuhan secara pribadi. Dan Kak Dede bicara tentang tongkat estafet. Jadi tadi aku juga kayak kepikiran salah satu bentuk tongkat estafet itu ya kita berbicara tentang Tuhan terus, bukan Tuhan terus, maksudnya kita berbicara tentang Tuhan kepada orang lain kayak gitu. Kita berbicara tentang Tuhan, cara kerja Tuhan, bagaimana Tuhan berkarya, itu kepada orang lain. Nah, di PJJ itu juga kemarin saya temanya tentang belajar dari pendahulu. Jadi di Roma 15 itu, di Roma 15 ayat, saya lupa ayat berapa ya. Roma 15 ayat 1 sampai 6 kayak gitu. Paulus itu mengatakan intinya mengatakan bahwa coba saya buka dulu. Nih, sebab segala sesuatu yang tertulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita gitu. Itu kan bicara tentang tongkat estafet itu tadi gitu. Jadi semua yang dialami oleh pendahulu-pendahulu kita ketika dia dengan senang hati menuturkan, membuat itu menjadi sebuah tulisan, men-sharingkan kepada kita, itu adalah satu pelajaran yang ternyata sangat berharga buat kita kayak gitu sebagai generasi ke depannya kayak itu. Nah, kita ini sebagai orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, mengerti cara kerja Tuhan, dan mengalami Tuhan atau apapun kayak gitu yang sudah menerima kabar gembira, hendaklah tongkat estafet itu juga tidak berhenti di kita gitu. Bagaimana kita juga sebenarnya kita memegang amanahnya yaitu agar semua karya-karya Tuhan itu juga sampai ke orang-orang generasi setelah kita kayak gitu. Makanya mungkin salah satu yang tergerak di saya itu bagaimana menjangkau anak muda, karena anak muda itu salah satu generasi dan pemegang tongkat estafet berikutnya setelah kita. Karena mereka itu akan menjadi menjadi penerus lagi di generasi mereka. Nanti ketika mereka jadi generasi penerus, dan mereka akan meneruskan lagi di generasi setelah merekanya lagi kayak gitu.
Itu aja sih. Jadi kita benar-benar bergumul, dan saya tahu dan saya percaya banget bagaimana itu setan juga kadang-kadang merusak di generasi itu gitu. Bagaimana tongkat estafet itu pengen diputus terus sama setan. Pengen diputus terus sama setan agar apa? Agar Injil atau kebenaran firman itu nggak pernah sampai ke generasi berikutnya. Makanya ketika saya tuh kadang suka memperhatikan bagaimana ketika kita, ini juga ada kesaksian dari temanku juga, bagaimana ketika orang udah concern juga untuk menjangkau anak-anak muda, ternyata tantangannya tuh nggak nggak mulus gitu, malah kayak kok heboh-heboh banget ya tantangannya kayak gitu. Karena ya kalau saya lihat-lihat ya mungkin karena memang ketika kita bergerak di anak muda atau penerus, generasi penerus itu, ya setan itu nggak suka itu kalau mereka dimenangkan kayak gitu. Bagaimana kita juga tahu juga setan itu juga banyak bermain di area anak muda. Karena apa? Ya anak muda ini kan eh, sebagai penerus kita, ya itu aja. Makasih banyak. Iya, terima kasih Mer ya. Kita tetap bicara mengenai tongkat estafet yang memang bermula dari kita sendiri dulu ya. Saya pikir itu keluarga dulu semuanya ya. Kalau kita punya fondasi yang kuat, artinya gini loh, kalau orang tua itu memberi contoh yang baik kepada anak, ini mengenai ini loh. Contoh satu, kita memegang Alkitab itu ya setiap hari gitu ya. Dan apa kebiasaan seperti ini, misalnya anak kita itu melihat sebenarnya nggak perlu kita cerewet, itu mereka tahu kita membangun mesbah doa di dalam keluarga pun itu sudah membantu. Walaupun mungkin mereka memberontak, tapi kita membiasakan mereka itu udah mulai udah apa namanya udah tetap tertanam gitu ya. Terus sama mengajarkan kepada mereka juga bahwa apa yang mereka peroleh gitu ya, termasuk juga eh, nafas kehidupan, mulai dari nafas kehidupan, lalu pendidikan, makan, minum, rumah, semua itu semua berasal dari Tuhan. Jadi mengajarkan hal-hal yang fondasi, hal-hal yang seperti itu dulu kepada anak gitu loh. Jadi terus ya kalau saya begitu ya ibu-ibu ya. Jadi eh, apa menceritakan hal tersebut kepada anak-anak bahwa saya pun bisa bekerja bukan karena saya, tapi karena Tuhan membantu. Jadi begitu terus saya katakan kepada anak-anak ya, bahwa Tuhan yang membantu. Kalau enggak karena Tuhan yang membantu, mama nggak bisa seperti ini. Jadi menanamkan pola pikir seperti itu sehingga mereka punya ketergantungan bahwa mereka pun kalau misalnya sukses di dalam pendidikan itu karena ada campur tangan Tuhan juga gitu. Jadi dimulai di dalam keluarga, saya percaya gitu ya, anak-anak kita itu juga bisa menjadi berkat bagi teman-temannya gitu ya. Ada ibu-ibu lain, Bu Erna kali atau Bu Ellen mau sharing boleh? Bu Norbaya boleh sharing, Bu Eka, Bu Ellen silahkan. Ya, mungkin saya ya. Ya silahkan. Ya, terima kasih Bu. Ya, ini mungkin saya nggak terlalu apa istilahnya panjang lebar, tapi ya, di sini saya cuman tertarik dengan karakter Allah yang ada di Daud ya. Terutama yang di pasal 19 ayat 6 itu di mana uh, siapa Yoab, ya Yoab itu katakan kepada Daud gini, kamu tuh mencintai orang-orang yang membenci kamu. Seperti itu. Dan kata itu yang tadi ketika sore saya baca itu kayak terngiang-ngiang terus ya. Daud ini dia punya hati yang luar biasa, makanya Tuhan sangat mengasihi dia. Di mana tidak segampang eh, kata Daud mencintai. Mencintai itu berarti orang-orang yang dekat dengan dia, orang-orang yang ada di hati dia, orang-orang yang begitu dia kasihi, yang dia begitu dia sayangi, tapi kenyataannya bahwa mereka mengkhianati dia, terutama anaknya sendiri. Bahkan juga yang tadi sempat Ibu Joli ngomong bahwa apa yang memberontak, siapa tuh namanya tadi tuh, yang di 2 Samuel Hebat. tadi. Ya, itu juga kan suatu pengkhianatan yang ya kita semua bisa pasti alami seperti itu. Bagaimana dihianati, bagaimana dikecewakan. Tapi hatinya Daud ini luar biasa. Sampai dibilang di ayat yang ke-6 itu, Yoab ngomong sama Daud bahwa kamu itu mencintai orang-orang yang kamu mencintai orang-orang yang membenci kamu.
itu saya berpikir Daud punya hati itu seperti apa gitu. Dia bisa apa dengan lapang dada, dengan hati yang terbuka, dan dia bisa waktu dia berpesan juga untuk panglima-panglimanya waktu itu bahwa jangan apa-apakan anaknya gitu. Tapi pada akhirnya kan Absalom dibunuh gitu. Seperti itu. Jadi dan dia meratapi waktu kematian itu, dia nangis sampai pada akhirnya dia ditegur gitu. Tapi itulah hatinya dia. Bagaimana dengan saya secara pribadi dan juga ibu-ibu yang ada, itu membuat saya itu terngiang-ngiang terus. Bagaimana dia punya hati itu mencintai orang yang membenci dia gitu. Jadi saya belajar hari ini tentang itu, dan juga saya melihat karakter Daud ini orangnya yang istilahnya dia bisa menerima teguran, dia bisa dengan lapang dada juga menerima masukan atau apa yang mereka bawahannya dia kan seorang raja, tapi apapun yang orang bawahannya dia tuh mengatakan sesuatu atau mengusulkan sesuatu, dia selalu tidak langsung bilang oh tidak, tapi dia selalu oke, aku akan melakukan yang terbaik, aku akan melakukan yang terbaik untuk kalian. Jadi saya melihat bahwa kerendahan hati dia, kelapangan dia, hatinya untuk menerima masukan, untuk menerima sesuatu yang seharusnya dia punya kuasa dan dia bisa berkata tidak. Tapi di sini dia belajar juga untuk bisa menerima pendapat orang lain, apalagi orang-orang yang muda, orang-orang yang di bawah dia, yang dia bisa memerintah seperti itu. Jadi dia punya hati yang luar biasa ya. Di sini saya melihat, dan itu menjadi sesuatu yang sangat memberkati saya. Dan juga dia memegang janji bahwa di mana dia punya janji untuk keluarga Saul, yaitu anak-anaknya, dan tapi dia di sini ceritanya bahwa dia tetap apa yang dia keluarkan, kata-kata yang dia keluarkan itu dia pegang seperti itu. Janji-janjinya dia itu terhadap orang-orang yang dia kasihi, yang dia cintai, bahwa dia memegang. Walaupun itu bagi orang lain nggak bisa kayak gitu, tapi dia memegang itu. Dia punya janji dan dia menepati janjinya. Ya mungkin itu saja dari Terima saya. kasih ya Bu Erna, luar biasa ya. Kayaknya kita bisa tuh mencintai orang yang membenci kamu. Ayo, kita bisa nggak ya itu ya, mencintai orang-orang yang membenci kamu. Memang pribadi Daud itu luar biasa, dia memang rendah hati ya. Tapi saya mengerti begitu kok ya. Orang-orang sukses itu rata-rata dia eh, orang yang mau terbuka menerima teguran dari siapapun termasuk dari bawahannya. Jadi nggak memandang itu tadi, seperti siapa tadi prajurit tadi Abisai, nggak memandang lu siapa sih gitu kan, nggak layak misalnya lu ngomong sama gue, nggak seperti itu ya. Makanya luar biasa hidup Daud itu terus disertai Tuhan. Dia orang yang rendah hati, dia mau menerima teguran dari orang-orang siapa saja, termasuk mungkin orang yang tidak diperhitungkan, bilanglah orang bawahan lah kayak gitu ya. Mungkin dia pikir gimana, tapi dia tetap berbesar hati gitu. Saya pikir kita juga bisa, kita memang harus apa ya, eh, apa itu, eh, meneladani gitu, maksud saya meneladani karakter Daud ya, rendah hati seperti itu, rendah hati, dan itu tadi mencintai orang-orang yang membenci kamu. Wah, belajar tantangan baru nih. Baik, ada lagi ibu-ibu yang lain? Bu Ellen mau sharing? Ibu Linda, kayaknya dari tadi Oh, Bu Ibu Linda. Linda mau ini Bu. Aku lagi terpesona dengan Rema-Rema ini sampai Yang mencintai orang-orang tadi, ya, yang membenci kamu. tadi terus sama yang pertama itu siapa itu namanya yang tidak dipandang tadi, Oh, Ibu Abisail. Dede. Ya, Abisail Abisail. itu kan. Jadi Daud itu bukannya hanya dia rendah hati, bukannya dia baik ya, tetapi dia sangat menghargai semua yang dia hadapi ya. Orang yang terbelakang, orang yang termuka, yang kuat, yang lemah ya, yang tidak ada apa-apa dipandang orang gitu. Saya tuh ibu tadi kan Ibu Dede, terus kan disambung sama Mary. Ibu Ibu Joli kan, yang dia luar biasa
Kalau nggak ada dia juga, jadi mau apa sih? Jadi gimana lah si Daud ya? Makanya sekarang ini, memang sekarang ini apa itu namanya? Biarlah berubah ya. Apa yang pernah perbuat sama Daud ya. Jadi jangan terus menganggap di hati kita, di pikiran kita, kalau orang yang sudah tidak punya, tak ada arti. Kalau orang yang lemah, tidak ada arti gitu ya. Terus orang yang tidak pendidikan, yang miskin gitu ya, yang tidak pernah tampil gitu kan. Kalau sekarang ini biasanya kan gitu kan, kalau yang dibilang katanya oh udah tampil baik, ditampil di mana-mana, di segala di segala di segala sisi, pokoknya tampil aja gitu ya. Jadi itulah yang dipikir orang yang nomor satu, yang terbaik, yang terpintar, pasti dianggap juga orang yang berada, orang yang kaya gitu ya. Padahal maaf kata kita nggak tahu apakah itu memang uangnya pinjaman, dia ke situ naik mobil juga mungkin nyewa, tapi kita kan nggak tahu ya. Tapi itu aja dulu yang dinilai. Jadi saya tuh sangat ini banget nih dengan si Daud ini ya. Dan kedua lagi tadi ibu yang terakhir ini yang mengatakan, yang mengatakan bahwa Daud itu apa luar biasanya, dia mau gitu kan, memandang ya, memandang setiap orang. Luar biasa. Memang kita dari Samuel ini ya, Ibu Joli ya, Daud Iya, ini ya. ya, kerendahan Jadi saya hatinya itu. sempat berpikir gini loh, eh, kalau ndak nama Daud itu biasanya kan laki-laki ya. Orang-orang banyak yang menamakan nama Daud. Tadi saya udah pikir gini, kalau perempuannya apa ya Tuhan? Kalau dia laki-lakinya kan sudah inilah ya, kan gini ceritanya, umpama kayak anak-anaknya si Nuh ya, yang cantik-cantik Nuh ya, aku suka kebalik deh. Yang Yemima, yang Yemima, yang anaknya Ayub 3 bukan, Bu, bukan. Ayub, Ayub bukan Bu. Ayub. Kan Keren kita kapuh ya, ya, Ayub. kita bisa susah itu nama yang kedua tuh. Ada loh temen aku, tiga-tiganya anak-anaknya dinamain anaknya si Ayub gitu kan. Jadi gitu ya, umpama kayak gitu. Nah sekarang nih kalau kayak Daud, yang laki, yang perempuannya siapa ya jadinya ya? Coba Mary mungkin ada mungkin ada tersimpan gitu untuk anak perempuan siapa kalau kita mau mengambil karakternya si Daud ini. Siapalah namanya jadinya. Ya gitu deh ibu-ibu. Ini PR dari aku ya. Terima kasih Bu Linda. Oke, Bu Ellen mau sambung? Ah, saya ada rema dari 2 Samuel 19 ayat yang 1, ayat pertama ya. Lalu diberitahukanlah kepada Yoab, ketahuilah, raja menangis dan berkabung karena Absalom. Saya melihat di sini seperti tadi Ibu Erna sampaikan gitu bahwa betapa hati Daud itu luar biasa. Dia mencintai orang yang membenci dia. Nah, yang terbayang di saya adalah Bapa kita, Bapa Sorgawi kita. Betapa dia berkabung kalau kita melakukan hal-hal yang dia benci. Tapi dia tetap mengasihi kita loh. Gitu. Nah, kalau pada zaman Daud itu, zaman perjanjian lama ya, kita lihat betapa Allah itu mengasihi bangsa Israel. Bangsa Israel begitu bebalnya gitu ya, udah ditolong, minta apa-apa sampai nangis-nangis, tapi tetap dikasih, terus dia menyimpang lagi. Gitu. Nah, pada saat itu hukuman Allah tegas bahwa kamu menyimpang, aku mengasihi kamu, kamu membenci aku, tapi aku tetap mengasihi kamu. Sekali, 2 kali, 3 kali langsung dimusnahkan. Gitu. Nah,
betapa bahagianya dan sangat bersyukurnya kita hidup bukan di zaman perjanjian lama. Jadi kasih Allah itu tetap tinggal di dalam diri kita. Dia tetap tidak memusnahkan kita karena apa? Karena satu pribadi, Yesus, yang dia mau hadir untuk menyelamatkan kita. Jadi itu yang dari tadi di hati saya itu saya mengucap syukur bahwa aduh saya bersyukur hidup di zaman perjanjian baru ini gitu ya. Jadi saya tetap hidup gitu. Saya tetap tidak menerima hukuman Tuhan karena dalam satu hari kan kita berapa kali lah kita menyimpang gitu ya, nggak mungkin dalam satu hari kita lurus terus gitu ya. Tapi kadangkala dari perkataan kita, apa yang kita lakukan, terutama kalau kita di rumah gitu ya, itu seringkali kita tidak menjalankan apa yang Tuhan perintahkan gitu. Tapi biar begitu Tuhan sudah menyelamatkan kita dan kita menerima keselamatan itu dengan dengan cuma-cuma gitu ya. Nah, pada masa perjanjian lama itu tadi saya terbayang, aduh betapa banyaknya orang-orang yang begitu dia dikasih kesempatan tidak pakai kesempatan itu dengan baik gitu, langsung Tuhan musnahkan. Nah, kemana itu mereka gitu. Nah, yang saya ambil di sini adalah bahwa pelajarannya adalah kita sudah hidup di zaman keselamatan, zaman perjanjian baru, zaman anugerah gitu. Menyambung lagi dari tadi apa yang Ibu Dede sampaikan, tongkat estafet gitu. Jadi saatnya kita memberitakan bahwa keselamatan yang diberikan kepada kita tuh cuma-cuma ya. Jadi jangan hanya kita aja yang terima itu, tapi kita juga bagikan. Bukan hanya ke anak-anak kita, tapi orang-orang di sekitar kita. Kalau tadi menyambung dari Mbak Mary sampaikan bahwa kita harus mulai memperkatakan, memberitakan, gitu. Jadi memberitakan itu juga kalau saya pikir dari kesaksian kita juga bisa kita lakukan itu, karena bisa jadi orang yang mendengarkan kesaksian kita dia menerima ada poin-poin tertentu yang tidak semuanya bisa kita terima sama gitu, tapi ada poin-poin yang bisa menjadi kekuatan buat kita untuk kita menyelesaikan satu masalah gitu. Itu yang saya dapatkan ya, bahwa satu Bapa kita, Allah kita itu Allah yang kasih, penuh kasih, luar biasa mengasihi kita gitu. Dan Dia sudah menyelamatkan kita. Jadi berita keselamatan itu jangan kita pegang sendiri gitu, tapi kita mau orang lain pun juga menerima dan mengetahui bahwa kita punya Allah yang mengasihi kita loh gitu. Itu karena Allah nggak mau kita dimusnahkan gitu. Jadi Allah menciptakan, membentuk kita sedemikian rupa itu untuk masuk dalam kerajaannya, bukan untuk dimusnahkan. Itu yang saya dapatkan malam hari ini. Amin. Terima Amin. kasih, Tuhan Terima berkati. kasih Bu Ellen ya. Jadi memang benar ya, Bapak kita adalah Bapak yang penuh kasih. Jadi kita memang terus tadi ya, tongkat estafet, terus memberitakan kebenaran. Gitu ya, jangan berhenti di kita aja. Baik, siapa lagi mau sambung? Ada yang mau sambung kah? Bu Eka? Ya, jangan Bu hanya Linda. Oh tidak, jangan oke. hanya kenyang, jangan hanya kenyang di kita aja ya Bu Iya, Juling. betul. BTW saya mau nyambung ini loh, karena tadi kita ngomong Abisai, saya baru ingat. Betul. Saya itu ibu-ibu ya, sebenarnya dari sebelumnya itu sudah ditopang memang sebenarnya oleh 3 orang ya, yang secara finansial biasa, secara pendidikan juga
juga adalah pendidikan yang biasa gitu loh. Tetapi saya merasakan satu hati yang tulus begitu. Nah, saya teringat tadi ini karena Bu Dede ngomong Abisai gitu kan, saya ingat oh iya ya, saya selama ini ditopang gitu ya. Karena kalau saya sendiri itu saya nggak kuat ya, saya nggak kuat sendiri gitu. Tetapi setiap kita pasti butuh topangan gitu ya kan ya. Amin. Nah, Amin. pasti gitu. Seorang pendeta pun dia nggak akan kuat kalau tidak ditopang ya. Nah, sama gitu. Saya juga sebenarnya ada yang nopang saya gitu dan tiga orang yang nopang saya itu menurut saya itu luar biasa ya. Mungkin orang tidak memandang mereka siapa sih ya. Minta maaf ya, kaya juga enggak, pinter juga enggak gitu ya. Tapi bukan itu. Saya nggak pernah melihat ke arah sana gitu loh. Sehingga apa yang terjadi dengan saya itu juga karena mereka sebenarnya doa-doa mereka itu membuat saya menjadi kuat gitu. Jadi saya juga berterima kasih ya dengan mereka yang bertiga yang tidak bisa saya sebutkan. Tapi saya teringat ini karena abis saya tadi itu gitu loh, bahwa memang topangan-topangan dari orang yang mungkin apa? Saya kan nggak mungkin nggak kalau nggak membahas tentang Abisa ini saya nggak teringat untuk membicarakan. Nah, karena itu tadi gitu loh, saya baru oh iya ya gitu, seperti diingatkan gitu kan, makanya saya sharing gitu loh. Mungkin yang saya lihat kan siapa gitu ya yang gitu tapi ternyata itu ya jadi cara Tuhan itu memang mengingatkan saya melalui rema-rema ini juga jadi saya juga sharing di sini jadi tiga orang yang luar biasa yang menopang saya dan dia memang luar biasa untuk saya seperti itu ada ibu-ibu lain silakan Oke, Bu Joli ah mungkin mau nambahin ya sedikit. Eh, saya udah lengkap ya ibu-ibu semuanya di sini untuk menceritakan karakter Daud dan memang setelah kita baca Samuel ini luar biasa sekali karakternya dan dia itu sangat setia gitu setia kepada sahabatnya. Eh, dan itu yang dituntut Tuhan. Tuhan juga mau kita setia kepadanya gitu kepada Tuhan untuk melakukan semua yang Tuhan inginkan. Karakter setia itu yang Tuhan nilai luar biasa. Kalau saya sih dapatnya di situ. Terima kasih. terima kasih Bu Eka apakah ada lain lagi ya kalau tidak ada kita tutup ya mungkin Bu Dede ingat nggak Bu Dede waktu itu Bu Dede pernah doa terus kepental akhirnya saya sampai Iya. air jadi sekarang Bu Dede yang doa mudah-mudahan tidak terpental ya Bu ya Bentar, saya tutup dulu satu ininya. Soalnya kalau misalnya ada yang dibuka dua-duanya jadi kepental. oh Oke. Kemarin ini saya buka dua Google soalnya. Satu yang ada oke Zoom-nya, satu yang enggak ada. Oke, oke oke kita berdoa ya. Terima kasih Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan Yesus karena kami memiliki Allah yang luar biasa yang memberikan kepada setiap kami hikmat supaya kami bisa mendapatkan rema dari bahan firman Tuhan yang Kau sediakan bagi kami. Bersyukur Tuhan untuk orang-orang yang sudah menuliskannya dalam bentuk Alkitab Tuhan. Terima kasih sekali kami bersyukur Tuhan. Kami boleh belajar banyak dari apa yang sudah mereka tuliskan pada masa-masa yang lalu Tuhan. Kami juga boleh bersyukur Tuhan kalau Kau mengingatkan kami Tuhan untuk kami terus menyampaikan pesan firman kebenaran ini. Bukan hanya untuk dari diri kami sendiri Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami hidup terus bergenerasi demi ke generasi Tuhan. Kami minta supaya apa yang kami dapat itu boleh kami impartasikan kepada generasi selanjutnya Tuhan. Kami juga berdoa biarlah kiranya hikmat yang dari Allah juga terus mengalir dalam diri setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh tetap menyatakan kebenaran ini Tuhan dari hari ke sehari. Kami tidak menutup mulut kami Tuhan untuk menyampaikan kebenaran, tapi kami mau membuka mulut kami Tuhan untuk mengatakan kebenaran. Meskipun itu hal yang paling kecil sekalipun Tuhan. Karena kami tahu Tuhan ketika kami menyentuh hati manusia demi manusia, hati orang demi orang Tuhan. Firman itu akan terus tertancap di dalam hati mereka dan firman itu yang akan mengubahkan mereka. Bukan usaha kami Tuhan, karena kami manusia diciptakan untuk menyatakan kebenaran itu karena kami adalah ciptaan-Mu untuk menyukakan hati Engkau Tuhan. Bapak, malam hari ini kami berdoa untuk Ibu Joli, biarlah kiranya Tuhan sendiri menganugerahkan kepada dia hikmat-Mu sehingga apa yang sudah dia buka, apa yang sudah dia mulai itu boleh terus Engkau nyatakan Tuhan. Sehingga ada banyak ibu-ibu yang mengenal Engkau lewat pembacaan firman Tuhan yang dikelola oleh Bu Joli. Tuhan kami juga berdoa untuk Ibu Erna, Ibu Linda, Ibu Ellen, Ibu Mary, Ibu Eka, Ibu Sandra, Ibu
Ling, Kak Ida, Ibu Nace, Ibu Sur, Ibu Nurbayah, Ibu Marina, Ibu Neti, semua ibu-ibu yang ada di Zoom malam hari ini Tuhan. Biar akhirnya Allah juga melimpahkan kepada mereka hikmat yang dari surga, sehingga mereka juga boleh menjadi orang-orang yang hebat Tuhan. Di marketplace mereka masing-masing Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan mereka Engkau cukupkan Tuhan. Bahkan Engkau juga yang terus menyatakan kebenaran-Mu bagi mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh next level Tuhan, naik level lagi Tuhan. Mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Berdoa untuk rencana-rencana mereka ke depannya. Biar akhirnya Allah menyatakan semuanya Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Sekali lagi kami tahu Bapa Engkau punya rencana yang indah dalam hidup kami. Bapa Engkau punya keinginan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan kami mau Tuhan, hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Karena itulah rancangan yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan demi kesempatan yang Kau berikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk semuanya. Dan di dalam nama Yesus biarlah kiranya malam hari ini kami bisa beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan. Dan besok kami boleh menyatakan sukacita kembali bersama-sama dengan keluarga kami. Demi nama Yesus. Amin.